Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daralun. Saat ini kami ada di lokasi Taluk Batuah. Taluk Batuah di Tapatuan, Aceh Selatan. Kita seperti janji tadi, kita akan berbincang-bincang dengan Tunku Amran, Bupati Aceh Selatan ya. Kita lihat di sini, ini adalah lokasi Tapak Tuan Tapa. Nanti kita akan sapa untuk ini lokasinya. Tapak Tuan Tapa seperti ini, Seralun. Sedang baru selesai dibenahi dan ini ramai sekali orangnya, pengunjung. Nah ini Seralun. Ini Pak Bupati Aceh Selatan, Tunku Amran. Assalamualaikum, Tunku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa juga, ini ada Bang Hendriono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua PKPI, anggota DPRA. Kemudian ada Bang Humas, kemudian ada Pak Sekda ya. Ada Pak Sekda Aceh Selatan, kemudian Bang Irfan Nusir juga dari Banda Aceh. Ini Ketua Komisi 2 Ketua Komisi 2 DPRA dari PAN ya. Ini kebetulan ada di sini ya. Ini dua-duanya dari pemilihan di sini ya. Putra Aceh Selatan. Putra Aceh Selatan dua-duanya. Insyaallah ya, harus dibangun Aceh Selatan di Pak Bupati kan orang ini. Insyaallah. Kita sama-sama, Pak. Baik Pak Bupati, kita mungkin akan berbincang-bincang ya sedikit tentang pembangunan di Aceh Selatan, tentang upaya Aceh Selatan mengentaskan kemiskinan ya. Karena kita tahu kemarin itu lagi ramai di Aceh itu, Provinsi Aceh nomor 2 termiskin di Sumatera. Nah ini kami sedang roadshow melihat-lihat bagaimana sih sebenarnya kondisi di Kabupaten, apakah benar kita ini adalah kedua termiskin di Sumatera. Ya mungkin kalau di Aceh Selatan bagaimana Pak Bupati melihat? Jadi untuk sementara insya Allah kita di Kabupaten Aceh Selatan, kalau dari jumlah angka kemiskinan, di saat kita dilantik menjadi bupati bersama Haji Abdul Osor kemarin, yaitu Pak Bupati, ya. Waktu itu di tahun 2017 angka kemiskinan di Aceh Selatan sekitar 14,9%. Ya. Setelah itu 1 tahun kemudian insya Allah kita terus kita tekan angka kemiskinan tersebut sampai turun 13,9%. Dan juga dalam keadaan pandemi COVID-19 ini di tahun 2020 bulan Maret kemarin, insya Allah Aceh Selatan berhasil menekankan angka kemiskinan menjadi sekitar 12,87%. Walaupun dalam keadaan pandemi, kita insya Allah bisa menekankan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan. Upaya yang kita lakukan adalah langkah-langkah tersebut adalah tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik UMKM maupun di sektor pertanian, perkebunan, dan juga di sektor perikanan. Ya. Dengan adanya kita yaitu pembedahan rumah juga kita lakukan melalui poke-poke dewan kemarin, ya. Dan insya Allah dari segi UMKM yang kita berikan kepada masyarakat ada bentuk yaitu usaha kepada modal masyarakat, dan ada berbentuk alat-alat buat kue maupun hal yang lain. Dan juga kalau dari sektor pertanian kemarin kita membantu kepada masyarakat berupa kelompok, ada yang bibit jagung maupun hal yang lain kita subsidikan kepada masyarakat. Dan juga ada terobosan yang kita buat bahwa selama ini masyarakat yang ada khususnya di Tromon dan maupun Labuan Bajo kemarin mereka mengangkut hasil pertanian perkebunannya yang harus pakai lansir jauh. Itu insya Allah kita berupaya dengan pemerintah melalui skema baik yaitu dari DAK maupun dari OSUS maupun dari APBK, kita buat terobosan jalan sehingga masyarakat akses langsungnya bisa ke lokasi pertanian. Dengan adanya kita buka akses jalan, insya Allah masyarakat dari harganya yang kemarin mungkin kalau di sawit kita di sana mungkin sekitar 1.400 yang diterima oleh petani, dengannya langsung di sana sudah menjadi 1.500. Ini suatu nilai plus kepada masyarakat. Kalau Pak Bupati sendiri melihat bagaimana kenapa Aceh terus di ranking kedua ini, bagaimana sistem surveinya? Apakah memang seperti itu ya kondisinya, atau melihat sebenarnya itu cuma di angka saja, sebenarnya penduduk miskin nggak seperti itu? Kalau kita melihat dari angka tersebut itu mungkin dari BPS. Jadi kalau kita lihat mungkinnya di kabupaten kota maupun di provinsi yang lain. Kalau kita bilang Aceh termiskin yaitu di Sumatera, saya ada beberapa provinsi yang saya kunjungi termasuk kemarin yaitu di Bengkulu, di Jambi maupun, tapi kita lihat kalau di segi pembangunan infrastrukturnya lebih maju kita Aceh. Lebih dari kita ya. Baru-baru ini waktu peresmian yaitu masjid di Palu. Ya.
yaitu di Palu di sana di Sulawesi. Kita lihat kota Palu itu lebih bagus, kita jauh beda kita dengan Aceh. Jadi mungkin dalam hal tersebut juga untuk menjawab apa itu masalah Aceh yang termiskin di Sumatera, saya rasa itu perlu dievaluasi kembali. Mungkin di angka-angka saja. Yang angka saja mungkin mereka itu mengambil sampel-sampelnya saja. Selain tadi kan di ekonomi ya, artinya infrastruktur juga yang paling penting kalau di pembangunan ekonomi ini bagaimana? Di Aceh Selatan yang dilakukan apakah infrastrukturnya atau pembagian bibit-bibit pemberdayaan petani itu yang mana yang dipilih untuk memberdayakan petani di sini? Kalau untuk bagian pertanian ada juga kita beri itu bibit, ada berupa bibit padi dan juga kalau bibit jagung dan hal yang lain termasuk kita bantu juga. Kalau untuk sektor wisata? Ya, sektor wisata ini alhamdulillah yang tempat kita duduk hari ini terlepas bukan disengaja karena mungkin Bapak datang di sini, tapi memang kalau satu minggu dan hari-hari libur ini masyarakat memang segini. Malah itu dari Abdia, ada dari Singkir, Subuh Salam, ada dari Melebuh, mereka berkunjung tempat di sini karena tempat ini baru kemarin kita anggarkan melalui dana otsus, kita perbaiki. Insyaallah hari ini kita lihat antusiasi masyarakat ke Tapatuan melihat tempat-tempatnya sangat luar biasa. Ya karena berapa bulan ya, sekitar 7 bulan lalu kami ke sini. Ya. Ini belum siap, masih Ya, rehab. dalam proses pekerjaan berada. Dalam proses ya. Ini memang, tapi kalau kita naik ke sana Enggak ada. Kita masih muda-muda, mana ada saya. Ya. Jadi ini suatu langkah juga karena dengan ada mungkin Bapak datang kemari langsung mungkin nanti di-upload di Facebook bahwa seperti apa potensi di Kabupaten Aceh Selatan, wisata di Kabupaten Aceh Selatan. Jadi kemarin juga saya mengajak itu Pak Kasdam. Pak Kasdam habis kemarin itu naik sepeda dari Abdia turun di sini, saya bawa sampai kena. Begitu beliau nyampe di atas, waduh, cantik betul di sini Pak Bupati ya. Beliau sebenarnya kira-kira waktunya 10 menit, waktu nyampe di sana udah setengah jam lebih di sana santai aja di atas. Iya. Boleh nanti kita kunjung ke atas sama-sama. Tapi Bungalu belum ya, kalau untuk minat di atas misalnya. Ya, untuk Bungalu belum kita upayakan langkah tersebut. Dan juga di tahun 2021 ini juga itu Bapeda. Jadi kita anggarkan yang di Ujung Pulau itu kemarin ya. Nah, di Ujung Pulau, penyeberangan di Ujung Pulau di Pulau 2 itu sudah kita maksimalkan untuk membuat itu ya dermaga apung. Karena di sana juga hari ini juga kita melihat bahwa situasi ekonomi masyarakat dengannya ada pariwisata yang kita selalu kita artikan baik di media sosial itu, antusiasi masyarakat sangat luar biasa juga melihat di Pulau 2. Sudah jadi suatu aspek ekonomi bagi nelayan-nelayan sana karena untuk sekali penyeberangan sampai 15.000 ya. Ya, 15.000 itu dari Bakungan. Dari Bakungan. Dari berapa menit ke Pulau 2? Sekitar ke Pulau 2 15 menit. 15 menit ya. Di Pulau 2 itu apa-apa saja yang mereka bisa snorkeling di sana dan juga pantainya sangat katanya bagus. Lebih cantik ya, mungkin tercantik di Aceh atau gimana bandingan dengan Pulau Banyak mungkin. Saya kalau ke Pulau Banyak saya bilang cantik juga, di sana orang itu bilang cantik juga. Tapi yang namanya saya lihat itu memang untuk kita kembangkan di sektor wisata sangat-sangat baik. Di Pulau 2 ya. Ada juga saran mungkin dari sini, ada speedboat dari sini ke Pulau 2 mungkin itu. Kalau dari sini nanti itu memakan itu rute yang sangat jauh ya. Kalau dari sana tinggal nyebrang aja 15 menit dari sana. 15 menit. Akan dibangun Bungalu atau apa-apa saja ya akan dilakukan? Kalau di sana itu ada berapa Bungalu yang kita bangun tahun ini juga ya. Jadi nanti kalau potensi wisata di Aceh Selatan ini Tapak Tuan Tapa, ya. Terus ada apa tadi Pulau 2, terus tuh ada itu Penjupian dan gelombang 7 di Jombate Pasir Raja. Apa itu gelombang 7? Gelombang 7 itu yang pesisir pantai itu tempat itu pantai banyak ya pantai-pantai banyak. Tapi ada ini juga apa namanya air terjun ya? Kalau air terjunnya ya tingkat 7. Tingkat 7 ya, di air hitam ya, batu hitam ya. Batu hitam itu kami pingin juga sana. Terus ke makam Tuan Tapa juga ya kalau ini ya. Lebih dekat sini ya. Lebih dekat di kota ya. Mungkin Bapak tidak ikut sang ini terlalu. Kita ajak anggota dewan. Kita menggunakan skema kemarin dana APBA seperti apa yang kita bangunkan biar mau lihat sekalian ya, lihat. Boleh Bang Hendriono, Bang Irfan ya. Nah, karena lagi ramai penonton, sekalian jangan putus-putus dulu.
Bah menelnya. Naik kita, Pak. Iya, naik kita. Boleh. Lewat mana kita? Tano, Pak Budi. Oh, boleh ya? Ya, Saudara kita coba. Oh, siap Bang. Kita akan coba naik ke atas nih. Melihat tapak Tuan Tapa dari atas. Oh, lewat sana ya? Salah ya? Lewat sini, lewat sini, lewat sini. Di sini tengah rame. Ya. Salah ya. Ini rame nih. Tuh cara lo rame sekali pengunjungnya untuk karena pas kebetulan hari Minggu. Bapak. Ya. Yo. Ini pemilik kafenya nih. Ah, ini nanti kafe mau minum-minum nih baru nih kafe nih, Pak Putih ya. Ya. Kafenya udah lama, tapi selama ini maksudnya yang terasa mereka memang itu setelah ini kita renovasi kemarin memang terasa itu mereka kan peningkatan pendapatannya. Ini Saudara Lun, Pak Bupati nih Tunku Amran adalah mantan kombatan ya. Iya. Mantan kombatan GAM. Jadi makanya saya ajak naik. Kayaknya saya akan capek nih. Orang gerilya tuh. Orang. Jadi kalau naik gunung pas kita ajak naik gunung langsung oke. Nah, ini kayaknya saya capek nih nunggu nih. Ya, lumayan lah untuk olahraga sore. Beliau ini juga berbasis petani ya. Ya, petani. Petani, tapi ini bisa mengembangkan wisata juga. Ini berarti dengan pengpu katanya. Dana khusus. Dana khusus ya. Aduh, lumayan sih tuh, tunggu. Ini semua berapa anak tangganya? 123. 123 anak tangga. Oh, sampai ke atas sana, atas. Kalau kita ke atas Ya. dulu, Ya, nanti pas balik baru kita ke atas boleh. ke atas lagi ya. Ada wisata baru di atas. Ya, ya boleh. Oh, ada wisata baru lagi. Oh, tempat selfie katanya. Kuat Pak Jenderal kan? Ya, siap. Insya Allah kuat. Ini Pak Bupati lebih kuat dari saya kayaknya. Pak Bupati menjelaskan. Jadi kalau masyarakat di sini kebanyakannya memang petani. Kalau kota Tapatuan itu sebagai nelayan kami. Itu Nelayan. kalau di Klut sana dan Labuan Haji sampai Tumon rata-rata itu petani. Kalau kan ada lagu-lagu dulu itu katanya Tapak Tuan pegawai Kemawi masih itu. Masih juga ya? Sore nanti banyak orang mancing itu. Oh itu ya. Pelabuhan. Jadi setelah kantor pulang kantor Ya. mancing ya. Dia ada refreshingnya kan. Iya. Nah ini rame nih, pengunjungnya rame dan banyak yang bilang capek, ya naik gunung ya capek lah. Ini kita lihat dulu, lihat ke ini dari mana? Dari mana Aceh? Oh, dari Banda Aceh, kalau dari Banda Aceh. Tabok Kampung nih, Banda Aceh. Pak Bara Banda Aceh. Oh, kering ya, urung mulai kering mas lewat dari Banda Lamprit. Apa Lamprit? Di rumah sakit. Nah, jalan kiri ini. Tuangannya seperti dua. Pakan jak no, buat nek kala no. Nanu no. Oh, nanu. Nyak jaman kena. Pakai me Dari no. Takengon kena. Dari Takengon. Banda Aceh 22 tahun. Dua tuh. Nih Pak. Lamprit kan. Emang hebat dia, Banda Aceh banyak sekali. Nya kapal rombongan lah. Anak lain. Oh, lain benar. Lain rombongan. Ya. Ada yang teriak dia. Enggak Bapak. Iya, silakan.
Ya, selalu ramai dari Banda Aceh.